Shalom, perkenalkan nama saya Amsal Eka Ditya Purba dengan NIM 4112112006 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membawakan tema iman dan globalisasi, yaitu untuk tugas besar agama Kristen Protestan. Di sini saya membawakan tema iman dan globalisasi. Sebelum memasuki materi, kita harus paham dulu apa itu iman dan globalisasi. Yang pertama, iman adalah kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap suatu prinsip atau ajaran agama. Iman dapat menjadi sumber motivasi dan pedoman dalam kehidupan seseorang. Kemudian, globalisasi adalah proses perdagangan, pertukaran informasi, dan interaksi antar bangsa yang semakin terintegrasi secara global. Globalisasi dapat membawa banyak manfaat, yaitu seperti pertumbuhan ekonomi, pertukaran budaya, dan akses terhadap teknologi dan pengetahuan baru. Namun, globalisasi juga dapat menimbulkan masalah, yaitu seperti ketidaksetaraan ekonomi, pengaruh negatif terhadap budaya lokal, dan permasalahan lingkungan. Dalam kaitannya dengan iman, globalisasi dapat mempengaruhi perdagangan seseorang tentang agama dan ajarannya. Misalnya, seseorang yang tinggal di daerah yang terisolir mungkin memiliki pandangan tentang agama dibandingkan yang seseorang yang tinggal di daerah yang lebih terbuka terhadap pengaruh agama lain. Namun, globalisasi juga dapat menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang agama dan ajarannya. Sebagai contoh, internet dan media sosial yang merupakan bagian dari globalisasi yang dapat memberikan akses yang lebih luas kepada seseorang untuk mempelajari ajaran agama dan interaksi dengan orang lain yang berbeda agama. Kemudian, iman dan globalisasi merupakan topik yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Berikut beberapa isu terkini yang mungkin terkait dengan iman globalisasi, yaitu yang pertama ada perbedaan agama dan budaya. Globalisasi telah menyebabkan interaksi yang lebih intens antara orang-orang dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Ini dapat menyebabkan konflik, namun juga dapat menjadi peluang untuk belajar dan memahami orang-orang yang berbeda dari kita. Perbedaan agama dan budaya dapat mempengaruhi bagaimana orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka dalam beberapa cara. Berikut beberapa contoh kontekstual perbedaan agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, tata cara. Banyak agama yang memiliki tata cara berbeda untuk ibadah, seperti sholat atau puja. Ini dapat mempengaruhi bagaimana orang-orang mengelola waktu mereka dan bagaimana mereka menghargai waktu ibadah. Kedua, norma sosial. Budaya yang berbeda juga dapat memiliki norma sosial yang berbeda. Dapat berupa seperti cara dia berpakaian, secara tata cara pergaulan, dan cara menyampaikan salam. Ini dapat mempengaruhi bagaimana orang-orang bergaul dengan orang lain yang berbeda agama atau budaya. Kemudian yang ketiga itu ada tata nilai. Agama dan budaya juga dapat mempengaruhi tata nilai seseorang, seperti apa yang dianggap baik atau buruk, apa yang dianggap sopan ataupun tidak sopan, dan apa yang dianggap benar dan salah. Ini dapat mempengaruhi bagaimana orang-orang membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka berhubungan keluarga. Yang keempat itu kemudian hubungan keluarga. Agama dan budaya juga dapat mempengaruhi cara orang-orang menjalani hubungan keluarga mereka, termasuk cara menghormati orang tua, cara membesarkan anak-anak, dan
cara mengelola keuangan keluarga. Penghargaan terhadap kemudian yang kelima itu ada penghargaan terhadap tradisi. Banyak orang juga merasa sangat terikat pada tradisi agama atau budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini dapat mempengaruhi cara keagamaan lainnya atau cara mereka menghargai orang-orang yang telah meninggal. Kemudian perbedaan agama dan budaya dapat menjadi sumber konflik, namun juga dapat menjadi peluang untuk belajar dan memahami orang-orang yang berbeda dari kita. Pentingnya untuk menghargai perbedaan-perbedaan ini dan mencoba untuk memahami pandangan dan tradisi orang lain sambil tetap menghargai kepercayaan dan nilai-nilai sendiri. Kemudian yang kedua tentang isu iman dan globalisasi, yaitu ada penolakan terhadap globalisasi oleh beberapa komunitas agama. Beberapa komunitas agama menolak globalisasi karena bahwa globalisasi mengancam keberagaman budaya dan sejarah agama dan ajaran agama mereka. Mereka merasa bahwa globalisasi itu mempengaruhi pandangan dan tindakan seseorang terhadap agama sehingga merusak kepercayaan dan keberlangsungan agama mereka. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada pertentangan agama dan LGBT. Pertentangan agama antara agama dan LGBT atau lesbian, gay, dan biseksual dan transgender merupakan salah satu isu yang terkait dengan iman dan globalisasi. Beberapa agama menganggap LGBT sebagai tidak sesuai dengan ajaran agama, sementara dari pihak lain ada juga agama yang lebih terbuka terhadap LGBT. Globalisasi juga mempengaruhi bagaimana agama menanggapi LGBT, karena globalisasi membawa perubahan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi pandangan agama terhadap LGBT. Kemudian yang contoh keempat itu ada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang akibat globalisasi. Globalisasi dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, di mana sebagian kelompok masyarakat mungkin mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada kelompok lain. Ini dapat menyebabkan masalah sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi dan permasalahan lingkungan. Beberapa agama menekankan prinsip-prinsip keadilan dan kepedulian terhadap sesama, sehingga isu ini dapat menjadi permasalahan bagi seseorang yang memiliki iman yang kuat dan merasa terpanggil untuk melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian iman globalisasi dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam berbagai cara, tergantung pada bagaimana seseorang memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh kontekstual iman dan globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu iman menjadi sumber motivasi dan pedoman dalam keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang memiliki iman yang kuat mungkin lebih cenderung mengikuti ajaran agama dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti menjalankan ibadah dan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral agama. Yang kedua itu globalisasi dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang tinggal di daerah yang terbuka terhadap pengaruh global dapat lebih terpengaruh oleh gaya hidup dan budaya lain yang muncul akibat globalisasi. Ini dapat mempengaruhi cara seseorang itu berpakaian, makan, dan bahkan mempengaruhi prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh dia. Kemudian yang ketiga itu iman dan globalisasi. Iman dan globalisasi dapat berkaitan dengan bagaimana seseorang menanggapi
masalah-masalah sosial dan lingkungan. Misalnya seseorang yang memiliki iman yang kuat mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan nyata untuk membantu sesama atau melakukan tindakan lingkungan yang bertanggung jawab. Globalisasi juga dapat membawa perubahan posisi dan lingkungan, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang atau permasalahan lingkungan akibat pertumbuhan industri. Seseorang yang memahami dan sadar akan permasalahan ini mungkin akan terdorong untuk melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikannya. Kemudian iman dan globalisasi memiliki beberapa relevansi yang saling berkait. Berikut adalah beberapa relevansi iman dan globalisasi. Yang pertama itu iman mempengaruhi bagaimana seseorang menanggapi globalisasi. Seseorang yang memiliki iman yang kuat mungkin lebih cenderung menjalankan prinsip-prinsip moral agama dalam menghadapi dampak globalisasi, seperti menghargai keberagaman budaya dan menjalankan tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, globalisasi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mengabaikan iman dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, seseorang yang tinggal di daerah yang terbuka terhadap pengaruh global dapat terpengaruh oleh pandangan agama lain yang muncul akibat globalisasi ini dapat memperluas pemahaman seseorang tentang agama dan ajarannya, atau bahkan mengubah pandangan seseorang tentang agama. Kemudian iman dan globalisasi dapat saling mempengaruhi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan. Misalnya seseorang memiliki iman dan kuat mungkin lebih cenderung melakukan tindakan nyata untuk membantu sesama dan melakukan tindakan yang bertanggung jawab. Sementara itu, globalisasi juga dapat membawa perubahan sosial dari lingkungan, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang atau permasalahan lingkungan akibat pertumbuhan industri. Seseorang yang memahami dan sadar akan permasalahan ini mungkin akan terdorong untuk melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikannya. Berikut adalah contoh relevansi iman dan globalisasi. Sekian, terima kasih.